Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, pada kali ini saya akan bahas lagi tentang game Soul Connect Prequel, yaitu membahas kelas yang lagi meta di season 1 ini, yaitu Druid Class ya. Druid Class ini adalah kelas gabungan dari Animancer dan juga Herbalist Class. Nah, di sini untuk skill-skillnya, kita langsung saja ke skill-skillnya, yaitu yang pertama itu skill pasif ya. Skill pasif Wild Heart, dimana di sini damage kita akan terkonversi menjadi poison damage, dan poison damage-nya itu maksimal bertambah sebanyak 60% ya. Syarat untuk skill pasif ini aktif ya, itu ketika musuh kita itu terkena poison ailment. Poison ailment itu kayak gini ya. Nah, di atasnya ini ada tengkorak hijau itu, nah itu adalah poison ailment. Ketika kita menyerang musuh yang terkena poison ailment, damage kita akan bertambah sebanyak 60% dan dikonversi menjadi poison damage. Lalu pasif yang kedua yaitu tenacity. Tenacity ini mendapatkan bonus bonus strength 10 dan juga life regen 10% ya setiap stacknya, dan stacknya ini maksimal bisa sampai 15 ya. Jadi 15 itu 150 strength, kayak penambahan 600 nyawa ya, 600 nyawa, dan juga life regennya bertambah sebanyak 150% ketika kita menerima damage ya. Menerima damage sebanyak 15 kali ya, maksimal itu 15 kali. Selanjutnya setelah itu tetap 15 ya. Tapi kalau kita tidak menerima damage sama sekali, ini tidak berguna ya, ini tidak berguna. Lalu yang terakhir ini adalah overwhelm. Overwhelm ini dimana kita mendapatkan damage tambahan sebesar di sini 200% dari nyawa kita saat ini ya. Nah, kalau maksimalnya itu 500%, kayak 5 kali lipat dari nyawa kita. Misalnya nyawa kita itu 2000, berarti tambahan dari damage kita nanti adalah 2000 dikali 5, jadi 10.000 damage ya. Tapi kayaknya sedikit sekali itu ya, karena menilai maksimal strength kayaknya cuma 2000 3000 ya tuh. Oke, langsung saja kita ke skill aktifnya. Skill aktifnya ini adalah Call of Pack. Call of the Pack ini adalah summon ya, summon Frost Ward dan juga Wilder Ward ya. Dan kalau ingin mensummon dua wolf ini, kita harus memakai set biasa ya. Maksudnya itu tidak mode beruang, pokok mode biasa ya. Nah, kayak gini kita mensummon dua serigala, dan serigala ini bisa meningkatkan damage kita ini. All damage 20% dan juga attack speed 20%, itu lumayan sekali itu ya. Tapi kalau kita dalam mode beruang, kalau kita menggunakan skill ini lagi, itu kita akan mendapatkan defense 20 dan damage reduction 20 ya. Ya lumayan lah ya. Tapi kita tidak bisa mensummon serigala ini ya ketika kita dalam mode beruang. Jadi kita harus bertukar dari mode beruang ke mode biasa ya. Nah, seperti itu. Ini kayaknya shooter ini agak mengganggu ya, kita hilangkan dulu si shooter ini. Oke, langsung saja ke dua ya.
Skill aktif kedua yaitu Avatar of Urusok ya. Avatar of Urusok. Urusok ini Guardian Bear Spirit ya. Jadi kita menjadi summon ya. Biasanya kan kita summon monster atau semacamnya itu, tapi kita menjadi summon ya. Atau menjelma lah ya. Menjelma menjadi spirit beruang ya. Kayak gini. Nah, dan ketika kita berubah itu akan ada shock ya, memukul tanah itu ya, animasi kayak gitu, dan itu memberikan damage juga ke musuh. Dan ketika kita menjadi beruang itu stat kita itu strength-nya bertambah 100%. Jadi yang awalnya tadi strength saya 500-an itu sekarang menjadi 1174. Nyawa saya juga menjadi berkali-kali lipat ya, 4600 ini. Cuma biar spirit mode beruang ini menghabiskan 100% mana kita ya. Jadi mana kita langsung habis, kelok semua kalau menggunakan bear spirit ini. Oke, yang selanjutnya yaitu invasive growth. Invasive growth ini ya kayak menjulurkan akar-akar ya, akar-akar ini. Nah, akar-akar ini ya, ketika mengenai musuh itu akan mensummon satu akar ya, dan itu maksimal itu summonnya 6 akar. Akar ini termasuk summon ya, summonnya si druid ini. Jadi druid ini juga punya summon summon khusus ya, kayak serigala dan juga akar-akar ini, dan juga bisa menjadi beruang tuh. Ini lumayan sakit sih ini ya, si akar ini lumayan sakit sih. Lalu setelahnya ini adalah skill terakhirnya Best Mort Elixir, dimana di sini kita meminum elixir yang meningkatkan attack speed kita 10% dan bisa stack hingga 6 untuk level satunya. Kalau level max itu meningkat sampai 15. Jadi ketika kita pakai ini langsung 15 stack di sini. Di sini ini 15 stack, cuma berkurang sekian detik itu berkurang satu. Jadi yang awalnya kan tadi 10% ya penambahannya, 10% penambahannya. Kalau 15 stack berarti 150%. Nah, 150% itu akan berkurang sepersekian detik ya. Jadi setelahnya itu 140%, 130% sampai habis ya. Kalau kita klik ini lagi itu akan maksimal lagi ya, cuma ya berkurang lagi. Tapi mark charge-nya ini emang 2 ya, tidak bisa ditambah lagi, nggak bisa bertambah. Nah makanya di druid ada ini ya, replenish ya, cuma kita nggak pakai replenish ya. Oke, cukup sekian penjelasan skill-skill druid ya. Langsung kita ke build dari druid. Saya pakai build ini ya. Buildnya untuk fatbone-nya kita jangan terlalu terpaku pada fatbone karena fatbone-nya belum jadi ini ya. Fatbone saya itu dari saya fatbone-nya itu ya ini sih pakai Yeti sama Don ya. Kalau enggak gitu pakai Airbender sama Don. Tapi Airbendernya itu yang Airbendernya yang concentration ya. Airbendernya yang concentration. Lalu yang Yetinya ini adalah blowout. Lalu si Don ini adalah mortal combo. Dimana di sini saya rencananya itu menggunakan mortal combo 3 biasa sama Hellcar mortal combo 1 ya, berarti mortal combonya 4. Lalu blowoutnya 3 biasa, blowout 3. Lalu concentration ini kalau pakai yang Yeti ya, ini
concentration ini yang Hellcar ya, yang Hellcar, enggak yang biasa. Sama satu lagi itu Twin Nova biasa 3 sama Twin Nova Hellcar. Itu dari saya ya. Lalu untuk yang pakai airbender ya, kalau yang pakai airbender itu kasih blowoutnya, tapi blowoutnya itu blowoutnya yang Hellcar ya, blowout Hellcar sama concentrationnya biasa dari setnya airbender ya, seperti itulah ya. Kenapa saya pakai concentration? Karena agar attack charge-nya itu cepat terisi ya, cepat terisi penuh. Lalu mengapa pakai blowout? Karena agar serangannya si druid ini mencakup luas ya, cakupannya luas. Lalu kenapa kok pakai mortal combo? Karena mortal combo di sini kita bisa lihat ya, mortal combo ini ketika charge attack-nya full itu menambah 120%, dan ditambah nanti Hellcar itu 60% ya, jadi tambahannya itu 180% di situ damage-nya. Dengan kata lain itu 280% damage nanti. Damage kita 2 detik setelah setelah kita charge up ya. Karena di sini kan kita punya skill dari Animancer ini ya. Nah, dimana di sini ketika kita klik itu langsung full. Di sini langsung saja. Nah, kita ke pembahasan skill. Untuk skillnya itu bisa dilihat di sini ya. Untuk yang Animancer ini, yang Soulsing ini full. Lalu yang Thanatosis ini cukup 3 saja. Kalau Gnosis ini 3. Lalu untuk Dominion auranya 2. Lalu Mortal Pack-nya itu full. Di sini di druidnya kita pakai Wild Heart, Call of the Pack, Avatar of Ursok, Invasive Growth. Lalu di druid terakhir itu Toxin Mastery, Noxious Aura, Corrosive Cloud cuma 1 saja, karena kayaknya nggak begitu berbeda jauh ya, karena kita cuma butuh itu elemennya saja dari Corrosive Cloud ini ya. Karena meskipun 1 itu stacknya cuma tetap 5 ya. Lalu basic training 2 sama resisten 1 untuk membuka si Corrosive Cloud ini ya. Oke, langsung saja kita ke gameplay dari ini ya. Ya, gameplaynya kayak gini ya. Kita charge pakai ini ya, kayak gini lah ya. Gini damage saya yang tadinya 200 sampai 300, tapi nggak tahu ini, kayaknya kita harus ulang ya. Kita ulang. Ini cukup druid ini adalah kelas meta ya. Sekarang ini sudah Carnelian-nya 197. Itu tinggi sekali ya untuk awal-awal season. Itu kenapa kok saya suruh kalau ingin memakai druid atau pokok yang kelas-kelas yang meta di season 1 itu harus cepat harus cepat pushnya ya, Valkyrie-nya. Karena nantinya itu ya itu ketinggalan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, damage saya 200.000. Ini belum selesai ini build-nya. 230. Ya sekitar segitulah ya. Karena ini kena ayam.
ya kayak gitulah. Dan ini untuk Valkyrie-nya ini saya sarankan kalian pakai yang bond ini ya, Freya Bulwark di Corrosive Cloud, dan juga shooter ini ya, Blackbringer ya, di Call of the Pack. Kenapa? Karena ini ya, untuk yang untuk yang Corrosive Cloud-nya ini, jadi kan ini kan ada area Corrosive Cloud kan. Ketika kalian terkena projektil di area ini, ketika kalian memakai skill ini, kalian akan imun ya, imun projektil. Jadi kan ini kan jeda antara skillnya aktif dan berakhir itu kan sedikit, jadi kita aman dari projektil sialan itu ya. Lalu kenapa kok pakai shooter di Call of the Pack tadi? Karena mana serigalaku tadi? Karena shooternya itu OP ya. Ini bisa kita lihat. Oke, belum, ini awal muncul shooternya emang kayak gini ya. Kita tunggu sampai berakhir. Oke, kita panggil Doom. Wah, ada ledakan boom. Dan lihat damage-nya itu langsung 600.000 ya. Padahal tadi saya 200 sampai 300.000 ya. Itu langsung melejit ya. Langsung melejit. Nah, jadi 700.000. Ini ndak ngotak sih ini. Ndak ngotak sekali nih. Dari 200.000 menjadi 700.000. Yang menyebabkan ini sakit ya, soalnya nih kita lihat shooter saja ya. Belum, kita hilangkan dulu ini biar hilang dulu elemennya. Oke, hilangkan. Kita panggil shooter. Lihat damage-nya itu cuma segini ya, cuma 200.000. damage-nya cuma 200.000, nggak terlalu tinggi, cuma 250.000 sampai 300 kalau nggak salah ya, kayak sama kayak damage player sih, damageku. Tapi kalau kita pakai poison element ya, poison element di sini kita panggil boom, damage-nya langsung melejit ke 400.000, 2 kali lipat. Dan kita tambah tadi Corrosive Cloud, lalu skill kita itu bisa sampai 700.000 tadi, cuma itu gabungan dari semua summonnya ya. Oke, langsung kita ke gameplaynya kita langsung saja ya, kita ke elite boss. Oh ya, kita lupa summon kan ya, lupa summon serigala. Oke, ya gameplaynya kayak gini sih. Ya seperti itulah ya, kita pakai ini ke depan, boom, akar, Corrosive Cloud, pakai ini juga shooter, boom,
Ini shooter lagi, akar. Tapi kalau tidak kena musuh itu enggak di smack ya. Tapi hebatnya ini bos sekalipun ya, bos yang besar sekalipun itu bisa di smack ya. Ini Lethal Piety semacam ya, ya langsung sekarat sih Alpayeti. Padahal ini kita belum selesai build ini. Apalagi sudah di build ya, karena di grup itu, di grup ada yang sudah puluhan juta itu ya damage-nya. Entah itu sama apa enggak dengan build saya, tapi kalau saya jamin kalau itemnya sama dengan build saya, pakai build saya dari saya dibandingkan dengan yang lain, mungkin saya yakin sih lebih tinggi dari build saya ini dibandingkan dengan yang lain. Cuma ya yang lain itu kenapa kok bisa tinggi, karena mereka fokusnya itu di all damage. Kalau enggak all damage itu minion damage ya, nah, bonus minion power ini ya, fokus ke situ sih kalau animancer ya, karena druid ini termasuk juga kelas animancer kan ya, mengandalkan summon ya. Dan kita lihat ya apa gilanya si druid ini ya, terakhir tambahan ketika kita tidak pakai equip ini ya, kita cukup pakai equip biasa level 50, dan ini pun sudah di nerf ya karena ini season 0 itu ya. Kita hilangkan dulu. Nah ini ya, kita lihat statnya itu apa 1000. Kalau kita pakai ini, nah damage-nya cuma 2000 ya, lihat 2900, kadang miss. Ini kita pakai ini juga 3800 ya, cuma 3800. Tapi kalau kita pakai shooter tadi ya, kalian cukup ke apa Valkyrie, kalian cari skill yang ada shooternya, itu sudah OP sangat ya. Kita kasih ini satu aja karena ini damage-nya lihat cuma 7000 kan ya, tapi itu memberikan elemen ya. Kita cuma butuh elemennya saja, lalu kita panggil shooter yang tadi ya, boom, damage-nya bisa 100.000 140.000, padahal kita cuma pakai satu web ya, dan levelnya emang 50 sih plus 60. Cuma ya bayangkan satu web saja nggak ada enchantnya, boom, itu damage kita bisa sampai 150.000 ya. Itu gila sekali ya untuk si druid ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari saya, rekomendasi dan juga build dari druid class. Terima kasih, jangan lupa nantikan konten-konten saya selanjutnya tentang kelas-kelas, dan saya vote itu apa, saya posting vote itu kayaknya kebanyakan itu pilih Shinobi ya. Oke, next kita bahas Shinobi mungkin 2 hari ya, 2 hari ke depan, karena saya butuh waktu untuk leveling dan juga grinding equipmentnya ya, minimal ya kayak gini lah ya, kayak gini tadi, item inti-inti saja, meskipun tidak full ya, kayak gini. Fatbone-nya tidak full sih, tapi oke, tidak terlalu parah ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk yang belum subscribe, karena saya menunggu
dukungan kalian agar channel ini bisa berkembang, lebih berkembang nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.